Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fajranti dari Prodi D3 Kabupaten Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sistem muskuloskeletal. Baiklah, ini adalah gambar dari kerangka manusia. Baiklah, yang pertama ini ada A. Ini tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang B, cervical vertebra atau yang disebut tulang belakang yang berfungsi untuk menopang dan memberi stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak. Yang C, yaitu tulang dada. Tulang dada berfungsi untuk melindungi organ dada dari cedera. Yang D, tulang rusuk berfungsi melindungi organ penting pada tubuh seperti paru-paru, hati, dan lain-lain. Kemudian tulang belakang berfungsi menjaga sumsum tulang belakang atau pusat syaraf. Kemudian tulang panggul berfungsi untuk menyangga organ daerah perut. Kemudian yaitu coki atau cerebrum yang berfungsi mendukung dan menjaga kestabilan dalam duduk. Kemudian pubis itu berfungsi mendukung organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Kemudian tulang duduk atau ischium. Tulang duduk berfungsi membantu mendukung untuk tulang punggul bagian bawah dan membentuk gerak kaki bagian atas. Kemudian tulang selangka sebagai penyangga untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Kemudian ada tulang lengan atas atau humerus, itu yang berfungsi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Kemudian ulna atau tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Kemudian radius berfungsi menjaga penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Kemudian carpal berfungsi sebagai menyambung jari pada ujung bawah dengan tulang pangkal lengan. Kemudian ada metacarpal yang berfungsi sebagai jembat antara pergelangan tangan dan jari. Kemudian ada phalanges yang berfungsi untuk membentuk struktur jari jemari. Kemudian tulang paha atau femur yang berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Kemudian tulang tempurung melindungi persendian lutut serta membantu pergerakan. Kemudian ada tulang kering dapat menjaga otot yang berada di bagian tungkai manusia. Kemudian tulang betis menopang berat badan tubuh. Kemudian ada tarsal yang berfungsi untuk membentuk pergelangan kaki. Kemudian ada metatarsal, penahan bebas untuk kaki saat berdiri dan berjalan. Kemudian ada yang terakhir ada phalanges tuh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Baiklah, ini untuk kerangka bagian belakang pada manusia. Yang pertama itu ada parietal bone berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian ada occipital bone berfungsi untuk melindungi otak yang berhubungan dengan penglihatan. Kemudian ada carpal vertebra bawah atau axis yang berfungsi untuk. Kemudian ada shoulder joint sebagai
perlekatan otot dan tendon. Kemudian ada vertebrae sebagai penyangga tubuh utama manusia dalam berdiri tegak, membungkuk, dan melihat. Kemudian ada sternum sebagai tempat penyekat otot-otot sayap. Kemudian ada tulang rusuk melindungi organ penting pada tubuh seperti jantung, hati, dan lain-lain. Kemudian ada tulang panggul berfungsi untuk organ-organ sehat serta pengendalian gerakan. Segrum berfungsi untuk melindungi bagian tulang lainnya manusia. Kemudian ada cilium tulang yang menopang saat Anda duduk. Kemudian ada coccyx menjaga dan menstabilkan Anda dalam duduk. Kemudian ada calcaneus untuk menahan beban. Kemudian ada calanus untuk menahan berat beban Anda. Kemudian ada cervical vertebra atas berfungsi untuk menyokong leher dan kepala. Kemudian ada claviculae sebagai penyangga untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Kemudian ada sternum melekatnya otot. Kemudian ada scapula membantu menyeimbangkan bahu ketika Anda menggerakkan lengan ke atas dan ke bawah. Kemudian ada humerus menjaga tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan lengan dan sikut. Kemudian ada radius menjadi penyusun kerangka lengan bawah. Kemudian ada ulna untuk mendukung aktivitas lengan secara seluruh. Kemudian ada metacarpal bertindak sebagai jembatan antara pergelangan lengan dan jari. Kemudian ada phalanges untuk membentuk struktur jari jemari. Kemudian ada vermus berfungsi untuk menjadi tumpuan pada seluruh beban. Kemudian ada patella berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian ada tibia fungsi memopang dan menjaga postur tubuh. Kemudian ada fibula menstabilkan tubuh ketika berdiri. Kemudian yang terakhir tarsal memungkinkan kaki bergerak naik turun sebab terdapat sendi ensel. Baiklah, ini adalah otot-otot pada manusia. Yang pertama itu ada frontalis muslei yang berfungsi untuk ekspresi wajah. Kemudian yang nomor 2 ada orbis scularis muslei yang berfungsi untuk menutup kelopak mata, menekan segrum lacrimaris. Kemudian nomor 3 orbicularis oris muslei menutup bibir, menggerakkan kuping, hidung, pipi, dan juga kulit dagu. Kemudian nomor 4 ada sternolae idomastoid yang berfungsi untuk memutar kepala ke sisi yang berlawanan dan secara miring. Kemudian nomor 5 ada trapezoid
Trapezoid berfungsi sebagai salah satu kesatuan untuk menyediakan struktur atas tulang. Kemudian nomor 6 ada deltoid. Deltoid berfungsi mencegah dislokasi kepala humerus. Kemudian ada nomor 7 veteralis major yang berfungsi membantu menggerak edukasi dan rotasi. Kemudian nomor 8 ada Blachevis branchi yang berfungsi sebagai menentukan dan menekan lengan bawah. Kemudian nomor 9 ada external of valgus yang berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. Kemudian nomor 10 ada bronchioradialis yang berfungsi untuk melenturkan lengan bawah di sikut. Kemudian nomor 11 ada rectus abdominis yang berfungsi untuk menunjang pergerakan tulang belakang. Kemudian nomor 12 ada pectineus yang berfungsi sebagai eduktor kaki belakang. Nomor 13 ada vastus lateral yang berfungsi untuk menyangga tubuh serta menopang badan saat berjalan. Kemudian nomor 14 vastus medialis yang berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut. Kemudian 15 yang terakhir tibialis anterior muscle yang berfungsi untuk memperluas kaki dan mengangkat pinggiran medianya. Kemudian yaitu otot pada bagian belakang manusia. Yang pertama itu ada occipitalis muscle yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Kemudian yang nomor 2 ada biceps branchi yang berfungsi melakukan dan menekan lengan bawah. Kemudian nomor 3 gluteus maximus yang berfungsi untuk bertanggung jawab untuk berpegangan pinggul di daerah punggung. Kemudian nomor 4 sartorius yang berfungsi menggerakkan sendi panggul dan sendi lutut. Kemudian nomor 5 yaitu ada gastrocnemius yang berfungsi untuk melenturkan kaki di sendi lutut dan pergelangan kaki. Kemudian nomor 6 ada vastus medialis yang berfungsi untuk sebagai ekseptor persendian lutut. Kemudian nomor 7 gastrocnemius sama seperti yang nomor 5 yaitu untuk melenturkan kaki di sendi lutut dan pergelangan kaki. Kemudian nomor 8 itu ada Achilles tendon. Itu yang berfungsi untuk menghubungkan tulang di tumit dengan otot betis. Kemudian nomor 9 ada trapezoid yang berfungsi sebagai satu kesatuan untuk menyediakan struktur atas tulang. Kemudian nomor 10 ada deltoid muscle yang berfungsi untuk mencegah dislokasi kepala humerus. Kemudian nomor 11 ada teres muscle yang berfungsi untuk membantu gerakan endosertasi dan edukasi. Kemudian nomor 12 ada latissimus dorsis yang berfungsi untuk membantu pergesekan lengan dan pelindungan tulang belakang. Kemudian nomor 13 ada extensor carpidalis yang berfungsi untuk mengatur pergerakan pergelangan tangan. Kemudian nomor 14 ada gluteus maximus yang berfungsi untuk meluruskan kaki di pinggul. Kemudian yang terakhir nomor 15
itu ada semi membran cilius muslei yang berfungsi meluruskan dan melekukan sendi pinggul dan persendian lutut. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.